saat kita sudah bersandar, kawan-kawan dari marinir, khususnya pasukan Katak, itu sudah sibuk sekali Bang, mengevakuasi jenazah. Karena itu sudah banyak sekali Bang jenazah yang gue ngelihatnya mental gue udah apa ya, udah drop Bang. Karena perjalanan yang lama, terus disambut dengan begitu banyak jenazah. Oke. Pada saat dibalik, subhanallah Bang, ini jenazah ibu-ibu pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran. Jadi dia posisinya seperti ini, dibalikan dia pegang Al-Quran. Gue langsung nyebut, subhanallah ya Allah, apa yang diamalkan ibu ini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gua Arfi. Hari ini gue lagi ada di Cilengsi, mendatangi salah seorang kawan lama gue. Beliau seorang pegiat alam dan juga seorang relawan. Banyak banget kisahnya yang mungkin bisa kita angkat ya, dan keren-keren banget sih. Dan sorry, ini episode kali ini lagi hujan super deras banget. Jadi lo maklumin deh kalau ada suara-suara noise. Ya, namanya juga di luar cuy, ya nggak? Ya nggak? Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja ngobrol dengan Bang Rudi. Apa kabar brother? Sehat? Sehat dong. Wih, Bang Rudi, udah berapa bulan kita ketemu? 3 kali bulan purnama kayaknya Bang. 9 purnama ya? Iya. Kan main. Bang Rudi ini, tar dulu. Lu gue denger dari terakhir kita ketemu kan lu gue racunin, gue suruh bikin channel. Bang, Lu bikin channel akhirnya kayak gini? Alhamdulillah Bang. Berkat Bang Arfi nih ya, berkat Bang Arfi sering ngegonggongin gua nih, ayo bang, ya kan, akhirnya gua ngebangun juga Bang. Bangun channel. Nama channel lu apa? Hampir ya ke channel gua di Cerita Malam Bang. Cerita Malam. Cerita Malam. Cerita Malam. Lu jangan lupa subscribe abis ini, nggak pakai lama. Lu pencet subscribe. Bang Rudi Cerita Malam, jangan lupa. Nah, Bang Rudi, ini kalau boleh tahu, kan abang relawan ya? Ya. Saya dengar dulu waktu itu, Bang Rudi pernah ikut yang peristiwa besar tuh ya, kalau nggak salah tsunami Aceh ya, 2004 ya. Nah ini kan bisa dibilang dari 10 relawan yang gue denger punya 10 cerita yang berbeda nih. Oke. Artinya banyak banget kisah-kisah di sana yang unik-unik. Karena bisa dibilang korbannya itu ratusan ribu ya, ratusan Betul. ribu, dan juga nggak semuanya relawan tuh kuat untuk mengevakuasi di sana saat itu ya. Iya. Nah Bang Rudi, ini kalau boleh tahu, Bang Rudi waktu itu udah aktif sebagai relawan atau gimana pas kejadian itu? Oke Bang Arfi, terima kasih nih sebelumnya ya Bang Arfi. Udah dikasih kesempatan nih cerita di Gue paksa. Iya Bang Arfi. Kebetulan gue sebelum terjun di Aceh nih, ya, gue sudah berkecimpung di dunia relawan, tapi relawan hutan Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi mereboisasi seperti itu, terus operasi bersih, ya seperti itu Bang. Lebih ke arah ini ya, gunung ya berarti Iya, ya. betul Bang. Nah, artinya ini bisa dibilang salah satu operasi relawan Bang Rudi yang pertama nih ya. Untuk skala besar iya, Skala tapi besar, ya. kalau untuk yang skupnya kecil, ya untuk hutan gunung ataupun kalau di Jakarta itu meninggal di dalam sumur, seperti itu sering Bang. Ini skala besar pertama berarti. Iya, betul. Nah, apa bener kondisi di sana itu sebegitu parahnya Bang Rudi? Oh, Di Aceh sangat ini? parah Bang. Parah banget Sangat ya? Parah. Sangat. Dan Bang Rudi kalau boleh tahu, hari keberapa sampai di sana itu? H+7 Bang. H+7? H+7. Itu kondisinya gimana Bang Rudi? Oh, sangat parah Bang, sangat parah sekali. Gitu loh. Kebayang sih, jenazah sudah 7 hari mengambang dan Iya. itu Bang Rudi evakuasi ya? Iya, betul. Oke, tahan dulu Bang Rudi. Oke Bang. Ini kisah pasti keren banget sih. Dan menurut gua pasti agak-agak mengerikan. Lu pengen tahu kan kisah gimana? Lu ikutin Bang Rudi, gua akan potong. Bang Rudi, lu hajar. Di tanggal 20 itu Bang, kalau nggak salah ya, gua lagi ada kegiatan di daerah Padalarang, di Citata, di tebing 125. Pada saat itu gua lagi latgap bersama kawan-kawan Skyger. Terus gua balik ke Taman Nasional Gede Pangrango, karena gua itu ada kegiatan operasi bersih di Gede Pangrango gitu.
Nah, terus di tanggal 24 kalau nggak salah, pokoknya lupa lah pokoknya. Itu senior-senior nonton TV One. Ya, pada saat itu TV One ya. Oh ini ada bencana tsunami katanya. Habis Natal kalau nggak salah gitu ya? Habis Natal bang, betul. Dan pada saat itu tsunami belum famous seperti sekarang bang. Iya, Ya, masih nggak familiar iya, lah. nggak familiar. Ini bencana apa tsunami gitu loh. Karena memang nggak se-booming sekarang gitu loh. Terus gue anggap oh itu bencana biasa aja gitu loh bang. Terus gue tetap lakukan aktivitas untuk kegiatan opsi. Terus senior gue dipanggil salah satu senior gue yang ada sudah pernah bercerita di channel gue bang, gitu lah, Bang Aril ya. Gue kalau kebetulan di Taman Nasional tuh dipanggil Baut, babi hutan gitu. Ut, lu di mana? Gue di kantor Taman Nasional. Lu turun, gitu, turun. Ut, lu besok berangkat. Berangkat kemana bang? Gue bilang, ini gue kan ada event opsi. Gue bilang, lu besok berangkat ke Aceh. Lu minta surat jalan dari Taman Nasional untuk ke Halim. Dia bilang gitu kan. Tunggu dulu bang, gue bilang sama senior gue, ini bencana apa? Gue nggak ngerti nih. Lu pantengin, duduk sini, ya kan? Lu duduk sini, lu nonton berita. Pas gue nonton berita tuh, ini bencana apa sampai porak-poranda seperti itu bang? Dan itu skalanya internasional pada saat itu bang. Ini serius bang, gue bilang. Ini gimana aksesnya gue ke sana pada saat itu kan? Pokoknya lo minta pada saat itu zaman itu yang menjabat kepala Taman Nasional namanya Pak Ati. Lo minta sama Pak Ati surat jalan untuk ke Halim. Jadi nanti di Halim lo mau diberangkatin naik apapun, lo berangkat. Lo membawa bendera Taman Nasional. Gede Pangrango. Gede Pangrango. Oke. Jadi kebetulan ada tiga orang. Senior saya satu Bang Aril. Angkatan saya ada satunya Encek. Dia sekarang menetap di Cirebon, gitu loh. Oke bang, gua berangkatlah ke atas. Pati begini-gini, ya gua udah lihat beritanya. Ya, gua udah lihat beritanya. Siapa yang mau berangkat? Kata Pati gitu. Bertiga, Pak. Terus, oke. Gua bikinin memonya. Bikinin memo, berbekal memo tersebut. Akhirnya gua ini bertiga sama senior gua turun bang ke Jakarta, ya kan. Zaman itu masih pakai bus tuh bang. Terus gua di bus tuh berpikir, ini gua apa yang harus gua bawa nih, ya kan bang? Gua apa yang harus gua bawa? Akhirnya gua balik, gua mampir ke rumah. Kebetulan pada saat itu gua masih numpang sama tante gua yang dokter gigi. Gua mintalah sama tante gua. Itu CTM. CTM itu obat penenang ya, obat tidur bang. Buat apaan cuy? Karena gue nggak ngerti, ini insting ya bang. Gue melihat keadaan seperti itu, gue berpikir ini gue nggak akan bisa istirahat dengan tenang nih kalau tidak dibantu dengan obat gitu loh. Karena itu porak-poranda dan gue nggak tahu harus tinggal di mana nih di sana kan gitu. Pokoknya gue nggak ngerti, ini insting relawan ya gitu. Gue minta dibawain lah satu bal besar. Dan ini nanti akan ada ceritanya nih bang, CTM ini. Singkat cerita, gue ke Halim, bertemu dengan Kolonel Deden. Dan pada saat itu karena kondisinya sangat chaos, itu ada keberangkatan dari Halim tapi tidak untuk tujuan Melabo. Tujuannya adalah ke Aceh Besar. Karena mereka pakai heli ya, heli Hercules yang untuk sampai ke Melabo itu sangatlah tidak mungkin bang. Gitu loh, karena tidak ada bandara ya di. Dia paling terisolir ya, Melabo itu. Terisolir, dia Aceh Barat gitu. Gitu. Oke, dibikinin lagi lah sama Kolonel Deden memo untuk ke Kolin Lamil Tanjung Priuk. Kolin Lamil Tanjung Priuk itu adalah
tempat markas TNI Angkatan Laut untuk Armabar kalau tidak Armabar, salah. ya. Nah, Armabar. Akhirnya kita nih bertiga modal memo itu ke Kolin Lamil Tanjung Priuk, ya kan? Sudah. Akhirnya ada keberangkatan bang ke sana ke Melabo. Ada 3 kapal bang. Ini kalau tidak salah ingat ya bang, ada Teluk Karimata, Teluk Langsa, dan Teluk Sampit, begitu loh. Sorry, ini berarti kapal perang. Kapal perang Oke. ex Jerman bang. Ex Jerman Timur. Ex-Jerman, Jerman Barat. Jerman, pokoknya ex-Jerman tahun 82. Dan saat itu yang saya ingat adalah SBY baru naik. Iya, baru banget naik sama JK. JK. Dan ini kalau saya gambarkan bang, kapalnya ini ya nggak layak untuk keberangkatan sejauh itu, nggak layak. Kondisinya gimana tuh? Kondisinya setelah saya koordinasi dengan di Kolin Lamil, saya dikasih tempat di lambung kanan di kapal. Akhirnya saya dapat kapal Teluk Sampit bang. Untuk yang ke Melabo satu-satunya itu Teluk Sampit. Kebetulan gua itu berbarengan dengan kawan-kawan medical rescue, Trakindo, anak tram beberapa, Basarnas, Palang Merah Indonesia kalau nggak salah, gitu loh. Terus kasihlah lambung kanan, masuk ke lambung kanan. Terus gue bilang sama senior gue nih Bang Aril, bang, kayaknya kita nih sebelum sampai Melabo, kayaknya kita udah KO duluan bang, KO terkena penyakit. Karena gambarannya gini bang, itu kapal perang itu penuh dengan karat bang, penuh dengan karat, tikus lalu lalang. Banyak tikus? Banyak bang, tikus tuh banyak sekali. Jadi lambung kanan itu satu dek lagi di bawahnya engine. Yang kalau abang ngobrol begini nggak bisa, namanya Nggak kedengeran. Hah? Karena engine-nya itu sangat kencang sekali. Terus gimana katanya? Terus begitu nginjek lantai itu abang sudah penuh dengan genangan air. Artinya ada kebocoran dong? Ada, tapi tipis-tipis mungkin ya, iya. gitu loh. Dan gue sebagai orang yang awam dengan dunia perkapalan pada saat itu, worried dong? jujur bang, itu mental udah down. Ini asli nih, ini baru di pelabuhan seperti ini, gimana nanti berlayar? Itu pemikiran gue. Akhirnya senior gue bilang, lo nggak usah khawatir, udah kita pokoknya jangan di lambung, kita di atas. Oke, singkat cerita, kita itu berangkat kebetulan dilepas sama SBY. SBY itu begitu mau masuk ke lambung, dia keluar lagi karena dilihat keadaannya seperti itu, tidak layak sebenarnya, tapi karena keadaan yang kredit, mau tidak mau, suka tidak suka, harus berangkat. Jadi boleh dikatakan kami itu yang di kapal itu seperti Rambo bang, gitu loh. Lu berangkat deh, mau sampai syukur, mau tenggelam ya udah, gitu loh. Ya udah, akhirnya berangkat bang. Satu hari, 2 hari, gua jujur nggak tahu bang itu perjalanan berapa hari sampai Melabo. Karena yang gue inget itu kapal cuma lari-lari 4 knot, 5 knot gitu loh. Dan itu sangat pelan kalau untuk ukuran kapal perang gitu loh. Wah, tahun 82 gitu loh, sudah tua ya, sudah ringkih gitu loh. 2 hari, 3 hari, akhirnya sampailah di perairan Samudra Hindia. Pada saat malam tuh gue nih lagi di anjungan sama senior sama kawan dan senior gue, lagi ngobrol, lihat bintang-bintang di tebar-tebar begitu. Si nahkoda kapal tiba-tiba membunyikan sirene darurat sandi seperti Morse lah.
yang kurang lebih isinya seperti ini ya Bang. Perhatian untuk para penumpang KRI Teluk Sampit gitu loh. Mohon mempersiapkan fisik dan mental Anda. Karena 1 mil ke depan kita akan memasuki Samudra Hindia dan cuaca tidak baik-baik saja. Gitu Bang. Gue sama senior gue lihat-lihatan. 1 mil jauh bro. 1 mil jauh. Ternyata 1 mil di laut sama 1 mil di daratan itu beda Bang. Gue bilang jauh bro, 1 mil itu jauh. Baru selesai nahkoda berbicara, klak, itu gue mendengar suara angin Bang dari anjungan kapal. Itu seperti kalau abang tahu sawangan burung dara tuh. Burung dara itu kalau siapa yang punya kan gitu. Pas gue lihat, wah ini malam ya Bang. Bang, kayaknya badai nih Bang. Itu lautan gelap dan cuman terlihat petir nyambar gitu. Bang, ini kayaknya badai Bang. Badai nih. Dan itu nggak perlu lama lagi Bang. Hitungan beberapa detik angin. Gua nggak pakai lama Bang. Yang gue bilang gua bawa CTM tuh, gua ambil, gua hajar 2. Kebetulan pada saat itu gue bawa mens itu. Sambil nokip. Gua hajar, black lu. cariin dah ode mana gua. Udah gua hajar. Hitungan detik gua hilang. Teng. Ya kan? Gua bangun-bangun, gua ingat itu di jam 9 pagi. Tapi pada saat gua berdiri, gua nggak bisa berdiri lurus. Kenapa? Karena yang gua diri, yang gua injak ini kapal tersebut itu miring Bang. Jadi gue jalan begini nih. Ini gue kebanyakan CTM. Gue kebanyakan CTM nih. Jalan begini. Bang, gue kenapa ya? Gue bilang. Bukan lo doang Bang, miring semua tuh. Gue miring tuh. Ini kenapa? Lah lo emang gue hilang. Gue bilang, gue hilang. Ternyata pada malam itu badai hebat. Yang kapal yang gue tumpangi ini sudah masuk dan keluar. Masuk. Ini sudah artinya kita mau sampai Melabuh itu udah perjuangannya udah gila-gilaan Bang. Terus gue bilang, terus kenapa miring? Nah kebetulan pada saat itu kan gue nih berbarengan sama kawan-kawan dari Trakindo membawa alat berat eskavator di bawah di lambung. Itu selingnya pada putus. Oh, keseimbangannya jadi ke satu titik. Geser. Karena kapal itu dihajar badai malam itu. Dan gua nggak sadar gitu kan. Gua udah hajar tuh. Yang mengalami itu pada saat itu adalah senior gua dan angkatan gua nih. Gua dengar cerita, gila Bang. Pokoknya wah gila. Dan gua akhirnya baru mengalami yang sering dikatakan orang tua gua. Ini rumah kok kayak kapal pecah. Itulah kapal pecah. Berantakan banget. Berantakan Bang. Seling pada putus. Yang kalau buat gua ini nggak mungkin putus. Seling itu sebesar-besar ini Bang. Tapi bisa putus. Akhirnya diperbaiki, dirapikan kembali. Berlayar kembali. Oke, singkat cerita. Beberapa mil mau daratan. Di pagi hari itu gua bangun Bang. Wah masih malam tapi gua melihat kok di tengah laut ada air terjun besar sekali. Besarnya itu kalau kurang lebih seperti air terjun Ciberem. Iya, tinggi gede. Tinggi. Pas gue lihat, ya ini air terjun di tengah laut. Gua halu atau gimana? Pas gue lihat itu ternyata kapal induk Amerika. Jadi gambarannya itu kapal induk Amerika itu sama KRI Teluk Sampit yang gue naikin itu perbandingannya adalah sebesar kardus Indomie dan kardus korek api. Jadi yang gue lihat itu blower pembuangan dari kapal induk. Udah kayak air terjun. Kayak air terjun. Gila. Gue bilang, dan nggak lama gue lihat helikopter punya kapal induk Amerika itu mengelilingi dan mengawal kapal KRI Teluk Sampit, gitu kan. Udah, pas gue lihat itu kalau nggak salah
Abraham Lincoln apa gitu namanya, lupa saya. Sampai di beberapa mil mendekati perairan Malabo, karena kapal yang gua naikin ini adalah kapal jenis pecah ombak yang notabene tidak bisa mendarat terlalu bersandar ke pelabuhan. Jadi gua ini harus rafting dari atas kapal turun ke perahu skoci untuk mencapai daratan. Turunnya begitu? Turunnya begitu. Semua tanpa terkecuali. Kecuali kalau mau tetap ada di kapal ya Bang. Dan yang Abang perlu ketahui, itu di saat kita sudah bersandar, kawan-kawan dari marinir, khususnya pasukan katak, itu sudah sibuk sekali Bang mengevakuasi jenazah. Karena itu sudah banyak sekali Bang jenazah yang gue ngelihatnya mental gue udah apa ya, udah drop Bang, karena perjalanan yang lama, terus disambut dengan begitu banyak jenazah. Sorry, jenazahnya ini posisinya gimana? Mengambang. Masih di air? Iya, mengambang. Oke. Dan bentuknya sudah besar-besar, Udah bengkak. bengkak. Itu kurang lebih kalau ratusan lebih lah. Ratusan. Dan itu bukan hanya manusia Bang. Lumba-lumba, ya hiu, semua ngambang. Karena itu kan digulung ya Bang. Ikan pun digulung juga. Apalagi manusia Bang. Gitu, dia ikan dibawa ke daratan, ditarik lagi ke laut, yaitu bangkai lumba-lumba, banyak Mungkin manusia. kambing, sapi, dan lain-lain Kambing, ya? sapi, kerbau dan lain-lain banyak Bang. Jadi gua tuh ngeliat, Nyampur itu semua berarti? gua ngeliat yang dan gua angkat topi buat kawan-kawan dari marinir. Mereka memang pasukan yang profesional yang dilatih dunianya di air ya Bang. Mereka tuh sangat cekatan untuk mengevakuasi jenazah, dan itu diangkat ke atas KRI Teluk Sampit. Ke kapal lo berarti? Iya, Oke. karena memang harus dievakuasi ke kapal, gitu loh, ke kapal, tidak mungkin dibawa ke daratan, gitu loh. Dan selebihnya gue kurang mengetahui itu Bang, prosesnya nanti di gimana, karena gue kan udah turun ke daratan. Sorry, itu berarti jenazahnya itu di bawahnya pun diikat, ditarik? Iya, betul. Jadi Dikerek? kantong jenazah dibuka, diturunkan, mau pakai tali statis, terus pakai katrol, ditarik Bang satu-satu. Dan itu buat gua hebat lah, pasukan-pasukan marinir kita tuh gila itu. Karena bentuk si pasukan marinir sama jenazah itu 2 kali lipat, jenazah besar-besar karena air ya Bang, gitu loh. Yang kalau dipegang itu ya kayak seperti balon udara dikasih air, dan itu beratnya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Karena sudah menampung air. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, singkat ceritanya, gue sampai ke daratan. Yang pertama gue lakukan Bang adalah gue menyesali semua yang apa pernah gue lakukan. Kenapa tuh? Apa ya? Gue nggak ngerti ya. Gue merasa, ya Allah, gue kecil banget ya. Gue kecil banget ya, gitu loh. Allah, Tuhan, kalau sudah berkehendak, cuman selesai semua, gitu loh. Karena semua sejauh mata memandang, di atas kabel, di atas tiang itu jenazah semua Bang. Itu chaos banget. Jadi gue ngerasain namanya mengalami kayak di zona perang. Tapi ini lebih dahsyat lagi dari, seperti kalau gambarannya, kalau gue pernah lihat film bom Hiroshima, ya seperti itu, gitu loh. Hancur lebur sejauh mata memandang tuh udah jenazah semua. Dan jenazah ini, sorry, gue potong, bisa dibilang di mana-mana, ada yang di atas pohon, ada yang di mana, seperti itu. Ada. Dan ada mungkin ya, gue nggak tahu juga, ada beberapa relawan yang sudah masuk
tapi keterbatasan dengan alat kantong jenazah, terus dan belum tahu harus koordinasi kemana gitu loh. Terus pada saat gua juga masih bingung bang, gua mau melakukan apa gitu loh. Ada salah satu relawan yang satu kapal sama gua, itu Pak Engkos namanya, kawan dari KNPI. Dari begitu mendarat, dia sujud, dia menangis sampai sore hari masih sujud. Gua sendiri sampai Pak Engkos, sudah kita ke Melabu ini tujuannya untuk menjadi relawan, bukan untuk meratapi ini semua. Mentalnya kena deh. Mentalnya kena bang. Padahal kalau abang mau tahu, Bang Kos ini adalah spesialis pengevakuasi jenazah dari sumur kalau di Jakarta. Oke. Dan dia itu pernah mengambil jenazah, kalau abang pernah dengar Tumpas Kelor, dia salah satu orang yang masuk ke dalam goanya. Artinya udah punya basic loh dia. Sudah, tapi begitu dia melihat jenazah yang ribuan dan kondisi dia juga sudah tidak muda lagi, yang dia cukup senior lah, mungkin agak berkurang ininya mental dan fisik gitu loh bang. Jadi jangan cuman ya udah menangis aja. Singkat cerita, gua urus kedatangan gua ke Kompise, gua harus laporan. Gua dari ini karena semua kan harus terdata siapa yang masuk ke sana. Karena kondisi di sana pada saat itu masih sering ada kontak senjata bang. Gam. Oke. Gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke pulau tersebut. Lo dari mana gitu lo bawa bendera apa, masuk ke sini tujuannya apa, lessonnya apa gitu loh, keahliannya apa, nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi udah, gua koordinasi ke Kompise, gua tinggalkan Pangkos. Besoknya gua denger Pangkos itu ditarik mundur, pulang gitu loh. Nggak bisa lanjut dan gua nggak tahu dia via naik apa, gua nggak ngerti. Kayaknya sih naik Puma dia tarik. Oke, sorry, gua potong dikit. Di saat lu sampai di situ, tadi kan lu bilang ada kapal induk ya, artinya sudah ada pasukan asing. Ada dari negara mana aja yang pertama kali lu lihat di sana? Untuk pasukan asing, pada saat gua turun ke daratan Melabu, itu belum ada yang masuk bang. Oh, masih di kapalnya masing-masing? Masih pasukan Singapura, Australia, Prancis, Amerika, itu mereka masih di tengah-tengah laut. Belum boleh ada yang masuk ke Pulau Melabu. Karena pada saat itu yang gue dengar adalah pemerintahan kita masih belum bisa menerima bantuan asing. Gitu loh. Masih gengsi. Gue masih bisa nanganin nih, ya kan, gitu loh. Karena nggak mau banyak kepentingan juga mungkin bang, betul. gitu loh. Itu sekilas yang gua tahu. Akhirnya setelah gua laporan ke Kompise, gua tinggalkan Pangkos, gua dapet tempat istirahat, tempat camp gua di bibir pantai. Nama daerahnya adalah Johan Pahlawan. Dan tempat gua itu bangunan 2 lantai bekas bangunan ibu-ibu PKK. Di bawahnya dapur umum marinir, di atasnya di atasnya dapur umum marinir, di bawahnya adalah tempat penampungan jenazah. Dapur dan jenazah berdekatan? Ya, jadi dapur di atas, jenazah di bawah. Abang bisa bayangkan, karena saking tidak ada tempat yang layak, yang masih beratap. Hanya bangunan itu bang. Jadi jenazah pada saat itu, saat saya datang belum begitu banyak di tempat penampungan itu. Terus besokannya gue belum bisa terjun evakuasi bang sama kawan-kawan semua, karena harus
melalui tahapan suntik kolera. Semua harus divaksin dulu. Semua wajib, karena pada saat gue masih di tengah kapal itu, gue dapat informasi dari kawan-kawan relawan dari Bandung yang pergi ke Aceh Besar. Ada beberapa relawan yang ditarik mundur karena terkena Terjangkit kolera tersebut. Wah, gila gitu. sih. Dan itu ada beberapa yang diamputasi gitu loh. Dan kalau abang pasti bertanya, lu tahu dari mana, komunikasi dari mana? Kalau abang tahu dulu alat komunikasi zaman itu gue pakai Ericsson tuh R250 Pro yang kayak botol minuman, pakai antena satelit, teleponan sama kawan. Lu pokoknya harus suntik kolera, lu harus suntik kolera. Jangan, gue nggak mau relawan mati konyol semua. Jadi bener-bener se ekstrim itu. Akhirnya suntik kolera bang, semua. Suntik kolera itu nggak suntik besok bisa evakuasi. Demam dulu ya? Demam bang, Iya, demam hebat. Gue yang, wah gila gue nggak mau nih, gue mati konyol, tahu-tahu gue hilang anggota tubuh gue kan, nggak mau. Udah. Akhirnya gue suntik, demam jamaah, ya kan, demam jamaah. Akhirnya besokannya gue baru bisa evakuasi. Evakuasi pertama gue itu satu bangunan bekas bank BCA, gitu. Dia itu tertiban mesin ATM bang. Nah ini yang gua nggak apa ya, wah, yang gua tahu mesin ATM itu berat dan itu diangkur tuh pakai dinabol yang dalam. Iya, iya. Ditanam lah. Ditanam, yang geser 10 orang pun nggak geser. Iya. Ini bisa ketiban. Gua mau evakuasi jenazah tersebut sama senior gua. Lu bayangin 10 orang nggak geser. Akhirnya ini boleh percaya boleh nggak. Senior gua pernah bercerita di channel gua. Dan gua ini saksi hidupnya. Jadi mau tidak mau kita amputasi bang. Dimutasi? Iya. Oke. Jadi itu senior gua yang gua jujur nggak ini tanpa dikasih pun jenazah itu sangat rapuh bang. Sudah seminggu ya? Iya, jadi begitu ini copot, jadi ya udah kita ngambil tuh udah kayak sedapatnya aja. Iya. Kadang tangan. Iya, kadang jadi apa. masih ada yang tertindih gitu loh. Jadi udah kita masukin. Ini jenazah rapuh sekali dan udah penuh belatung kan. Ada beberapa jenazah juga yang tertiban. Di sana tuh mayoritas bangunan itu kan panggung bang, bangunan tradisional. Oke. Jadi rubuh setengah gitu. Dan kayunya bukan kayu-kayu seperti di kota besar yang ecek-ecek. Kayu-kayu gede. Kayu-kayu berat yang ya abang bisa tahu lah rumah-rumah tradisional. Masih hutan-hutan banget sih ya. Iya. Jadi kayunya gede-gede. Itu bang, maaf bukan tidak melakukan jenazah secara baik ya, tetapi memang kondisinya yang seperti itu. Jadi ketika ditarik kakinya lepas, ditarik kepalanya lepas, jadi jenazah itu bang nih masukin kepala terpotong, nih bang tangan, nih bang kaki, ini bang jeroannya. Jadi masukin ke kantong jenazah, jadikan satu. Itu lu pakai APD atau sekedar sarung tangan? Pakai bang semua. Jadi gini bang gambarannya. Satu tim itu ada 5. Oke. Satu orang untuk mengurusi kita. Contoh, bang garukin bang, garukin. Bang pakai minyak wangi bang. Ini tembus. Dan abang harus tahu itu masker 3 lapis. 3 lapis dan durasi kerja tidak boleh lebih dari 1 menit. Maksudnya? Karena gini bang, ini saya jelasin dulu dari maskernya. Masker
minyak wangi, kopi. Lapis, masker, minyak wangi, kopi. Lapis, minyak wangi, kopi, lapis. Dan itu 1 menit kita tidak segera masukin jenazah ke kantong jenazah, itu tembus baunya. Abang bisa bayangin baunya itu seperti apa. Jadi yang gila baunya gitu loh, yang nggak, aduh gue susah jelasinnya gitu loh. Karena kita itu manusia itu kan pemakan segala ya bang. Iya, iya. Jadi abang bisa bayangin baunya. Iya. Lebih-lebih dari hewan ya. Lebih-lebih dari hewan gitu loh. Di saat kejadian itu kan bisa dibilang para korban ini sama sekali tidak menyangka ya. Oke. Artinya mereka sedang beraktivitas, ada yang sedang buka toko ya, mungkin juga sedang membawa harta berharga. Nah, di saat abang mengevakuasi itu, kondisi hartanya ini bagaimana bang? Kan pasti, ya maaf ya, yang namanya jenazah, walaupun dia gimana, pasti dia pakai kalung atau apa, dan uang-uang yang bertebak, itu gimana itu bang? Oke bang, pada saat saya mengevakuasi jenazah, ini banyak sekali yang jenazah masih memakai perhiasan pribadi. Contoh seperti penting gitu loh, gelang gitu loh. Dan itu jujur tidak bertuan bang, karena siapa lagi yang mau ngakui. Dan itu saya setiap hari itu membawa emas itu 1 ember anti pecah kalau buat mimbar tuh, itu saya lepaskan. Lepas ini juga udah nggak, ini saya tarik aja Langsung copot gitu ya. aja. Oke. Tarik, masukin ember, masuk ke ember, saya serahkan dengan kawan-kawan PMI. Banyak juga yang nakal bang, gitu Oke. loh. Banyak nakal tuh banyak. Masukin ke tas pinggang apa. Yang pulang dari sana pun kak banyak, dan itu oknum aja. Itu balik lagi ke manusianya masing-masing, gitu loh. Tega ya. Ya, tega nggak tega bang, Iya, karena iya. memang sudah tidak ada tuannya juga bang, Iya. gitu loh. Mau diapakan, gitu loh. Banyak juga kawan-kawan dari tentara pun sibuk dengan mendongkel mesin ATM. Dan saya sendiri banyak menemukan emas batangan, sampai saya menemukan 1 pucuk senjata punya kawan-kawan Brimob atau TNI, karena di situ kan ada serinya ya bang. Ya, tapi saya serahkan ke kompi karena saya buat apa juga kan gitu kan. Kalau nggak salah kan ada satu kompi yang hilang semua tuh ya, kesapu ya. Oh, betul. Dan itu banyak sekali bang, kayak menemukan granat, senjata, banyak kawan-kawan banyak seperti itu. Tapi kita serahkan ke pihak yang berwenang. Seperti di kompi C itu kan ada yang bertanggung jawab, seperti Kolonel Deden tadi gitu loh. Kita serahkan nih, kita karena tidak mau disalahgunakan gitu Ya, loh, ya. ataupun jatuh ke tangan GAM. Tangan yang salah lah. Iya, begitu. Terus apalagi ya, harta benda yang saya pun sendiri gitu menemukan ini bukan rahasia lagi ya, kalau bahwasanya saudara-saudara kita dari Aceh ini, memang Aceh itu sangat kaya ya bang. Iya. Jadi mereka tuh punya, kalau pakai perhiasan tuh wah Mentereng lah. mentereng. Pokoknya ya memang kaya mereka sebenarnya. Jadi harta benda itu banyak sekali. Bahkan saya menemukan banyak mobil yang ditinggal, saya pakai 1 meter mati, saya tinggal. Taruh 1 meter, wah hidup nih cek. Tapi suaranya udah kayak diesel tuh, karena udah terendam air. Iya, iya. Tapi hidup. Begitu jalan 100 meter, mati, tinggal. Kalau di zaman sekarang kayak game GTA, kayak gitu. Udah chaos banget ya. Iya, chaos. Pokoknya kayak gitulah. Akhirnya itu semua harta yang kita temukan kita serahkan sama kawan-kawan PMI. Kawan-kawan PMI saya nggak ngerti mau diserahkan mana, saya nggak ngerti. Karena senior saya sendiri pulang banyak bang bawa harta benda tersebut, gitu, harta benda, terus ada lagi nanti itu oleh-oleh
yang tidak layak sebenarnya, gitu loh. Untuk apa ya, yang tidak lazim, saya bilang, dibawa dari sana. Terus ini saya menemukan lagi, ini fenomena ya bang, fenomena keajaiban. Ya. Ini salah satu jenazah yang saya perlakukan dengan istimewa. Di salah satu bangunan, biasanya saya kalau sama kawan-kawan ini dan senior saya mengidentifikasi jenazah itu dengan bau ya bang. Ya, kecium di sini ada. Ini ada ya. nih, gitu. Ini ada nih. Tapi kawan saya ini cek ini melihat ada sosok jenazah, terlihat kakinya tertiban kasur busa dan kaki saya tidak mencium bau apapun. Gua nih nggak nyium bau apapun. Gua bilang sama kawan gua, cek, lu nyium? Enggak bang, ini jenazah. Iya, tapi gua nggak nyium apa-apa, gitu loh. Gua nggak nyium apa-apa sama sekali. Gua tanya senior gua, lo bang nyium? Kagak lah, nggak nyium. Ini, iya ya. Dan bentuk kakinya pun nggak bengkak, Masih bersih. Masih bersih. Oke. Oke cek, lo angkat. Dan jujur nih, gua akuin, gua tuh paling takut banget kalau melihat jenazah tuh bentuknya udah gak karuan ya. Karena kan kalau udah itu udah wah, udah gerong-gerong, udah pasti kayak mata udah hilang, mulut udah hancur ya. Udah hancur semua. Lu cek, angkat cek, gue bilang, lu aja angkat. Lu bang, lu aja, gue bilang. Posisi jenazah itu telungkup, tengkurap. Diangkat lah sama cek. Buat begitu selesai angkat, secara spontan gue lihat-lihatan sama cek, kasih kode gitu. Nggak bau bang, nggak bau sama sekali. Dan gue lihat utuh, masih dengan pakaian yang dikenakan, yang notabene itu tidak masuk akal. Karena dari 100% jenazah yang ditemukan, 90% itu hanya menyisakan celana dalam ataupun pakaian dalam lah. Karena kan semua dua tergulung ya. Tergulung, nyangkut sana, nyangkut sini. Ini masih utuh dengan celana panjang, kemeja, tapi bagian atas ini tidak tertutup, mungkin terlepas kerudungnya. Cek, angkat cek, balik, gitu. Oke, pada saat dibalik, subhanallah bang, ini jenazah ibu-ibu pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran. Jadi dia posisinya seperti ini, dibalikan dia pegang Al-Quran. Gue langsung nyebut, subhanallah ya Allah, apa yang diamalkan ibu ini, gitu loh. Sampai di ujung kematiannya masih masih dimuliakan lah. Masih dimuliakan. Auratnya pun tidak dibuka. Iya betul. Luar biasa. Akhirnya udah situ, itu salah satu fenomena. Oke. Ini masuk ke kejenuhan bang. Kejenuhan gua mengevakuasi jenazah. Karena cukup lama gua mengevakuasi jenazah. Berapa hari tuh? Gua udah masuk minggu ketiga bang. Tiap hari evakuasi aja jenazah. Pokoknya hadapan jenazah. Akhirnya gua minta rolling sama kawan-kawan yang mendistribusi logistik. Ada kawan-kawan dari FRPBA, Forum Relawan Penanggulangan Bencana Alam, namanya Baus, anak Jakarta Utara. Us, gue tukeran dong, gue pengen nih sehari aja gue mendistribusikan logistik. Karena gue bosen gue hadapan sama jenazah gitu. Udahlah, gue mendistribusikan logistik, gue mobile ke perkampungan di pelosok lah ya. Sampai gue ditemukan satu kampung dan satu keluarga, ibu dan 2 anaknya,
gue bawain pakaian, makanan, biskuit, kaleng segala macem. Sama senior gue, sama kawan gue, Bu, ini bantuan rumahnya, dia lagi mantek-mantekin rumahnya bang, yang bolong-bolong, pakai sisa-sisa kayu. Oh, terima kasih. Gue dijamu dengan baik sama si ibu. Ini bapak kemana? Gue tanya. Bapak di hutan. Oh, kok bapak di hutan? Iya. Jadi si suaminya itu adalah GAM. Keluarga GAM. Keluarga GAM. Oke. Gue masuk, terus sudah. Gue disuguhkan lah bang. Ayo, masuk. Disuguhkan sedikit cemilan berupa dodol. Gitu. Udah lah, gue sama Encek, nggak inilah. Gue biasa aja lah, gue makan dodol. Habis makan dodol, ini gue nge-fly ya kan. Temen gue ngeliat Cek nggak biasanya kan. Gue tau banget sama kawan senior gue gitu. Mata pada gendut-gendut nih gue bilang. Nggak taunya itu dodol adalah ini yang gue bilang. Oh, ternyata di Aceh itu kaya dengan ganjanya. Daun ganja. Jadi ini dodol dibuat dari daun ganja. Bang. Jadi saking melimpahnya kanabis ini, ganja, bingung mau diolah menjadi apa. Lu boleh percaya boleh enggak, ini terjadi sama gua dan gua merasakan itu dodol ganja. Lu jangan tanya enaknya kayak apa, Bang. Aku akan senyum aja. Gue ngeliat Cek nih cengar cengir kan. Ngapa lu Cek? Gue bilang, ini dodol berserat bang. Lu kalau makan lontong sayur pasti ada pakisnya kan, ada daun pakis. Seperti itu berserat. Ganja nih bang katanya. Udah, begitu tahu itu, gue bilang, Bu, ini boleh ke saya bawa? Lu geblek lu. Jadi gue bawa dodol ganja mah segini bang. Kalau dodol Betawi itu panjang tuh bang ya, kayak gitu. Aku bawa. Udah. Jadi gue seperjalanan gue dari sana gitu sampai besok, gue tuh cuman nyemil dulu. Tapi ini akan menjadi cerita gue bang, menjadi cerita gue untuk bersahabat dengan tentara-tentara asing nanti. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi gue punya modal untuk berinteraksi. Modal begaul nih. Modal begaul, kan? Nggak mungkin gue bawa sarden bantuan. Makanan enakan dia. Gue makanan gue lebih hebat dari ini kan. Udah, gue balik lah. Cengar-cengir. Gue pulang dari itu distribusi, gue pindah ke depan duduk karena pakai puso kan bang. Nah, pakai puso. Gue pindah lah duduk di depan karena bantuan di belakang ini udah kosong. Gue duduk, gue lihat nih supir orang Medan, gitu. Sama bang, matanya gendut juga. Gak beres nih. Gue bilang, Le, mata sama cengar-cengir kan. Belum kenal tapi udah so asik kan, cengar-cengir kan. Ini versi lucunya nih. Enak kali Le, mata kau Le, katanya. Kau suka rupanya? Nih, kau bikin lah. Itu bang ganja seadanya bang. Serius nih, Le? Bikinlah suka-suka kau. Gue bikin itu bang sepanjang-panjang, ini cerita doang. Cuman dulu masih bandel, sekarang udah enggak. Tapi ya itulah kekayaan Indonesia ya bang. Bob Marley pun ngaku itu. Udah gue bikin bang, panjang-panjang. Ya kan, gue bikin panjang-panjang. Kemudian, jago juga rupanya bikin. Gue masih bisa gue bikin itu. Udah gue bawa sekitar 10 batang segini-gini bang. Panjang-panjang, dah gue bawa. Wah, gue udah happy aja, udah kayak biarin dulu mau ambil emas, biarin ambil duit, ini gue lebih dari emas, gue lah, ya kan, udah. Nah, di tempat camp gue nih, gue berbarengan dengan kawan-kawan marinir, dan gue punya kawan dari dari pas saat di atas kapal itu kawan-kawan dari Tanjung Perak marinir. Okay. Salah satunya adalah Bang Nurholis. Bang Nurholis kalau nonton ya jangan lupa dodol ganja bang. Gitu loh. Ada
dia bilang sama gua, "Bang, lu jago nggak bahasa Inggris?" Gua nggak jago bahasa Inggris, tapi bisa dikit-dikit. Kenapa? Nanti malam temenin gua. Oh ya, ini biar tahu ya. Pada saat itu tentara-tentara asing sudah mulai masuk tuh, Bang. Nah, Oh, yang tadi masih di yang tengah tadi, udah ya, merapat. sudah masuk dengan alat-alat, dan mereka cukup canggih-canggih pada saat itu ya. Nah, kalau mau diperbandingkan dengan tentara kita, sedih Bang kalau diceritain. Jomplang ya. Jomplang. Mereka yang bangun tenda itu cukup dilempar, berdiri sendiri. Kalau tentara kita kan masih dengan Pasak-pasak. tarik, kanvas yang tebal-tebal tuh. Udah gitu. Kenapa Bang? Bilang, temenin gua ke camp tentara Prancis. Mau ngapain Bang? Gua mau tukeran seragam. Dia bilang gitu. Bang, gua bilang, lu mau tukeran seragam, bukan gua nggak mau anterin. Gua bilang, masalahnya, gua bilang, lu tukeran seragam sama tentara Prancis, lu bisa ngecilin seragamnya tentara Prancis, tapi tentara Prancis nggak bisa ngecilin, nggak bisa gedein seragam lu. seragam lu, gue bilang gitu. Itu terserah dia, kata dia. Gitu kan. Pada saat itu kan memang dari kualitas, dari ini kan memang, seragam keren-keren banget Bang tentara Prancis kan. Oke Bang, gue temenin, katanya. Terus lu mau ngomong apa? Biar gue sampein nanti. Lu bilang, gua ini pasukan katak. Dia bilang gitu. Terus mau tuker seragam. Oke, ntar. Udah, gua siapin tuh Bang amunisi gua kan. Amunisi bergaul gua. Berholis nggak tahu nih. Ya kan? Bang, udah malam nih. Udah malam, gua ke barak tentara Prancis. Gua sampaikan, kok ditanya nih mereka, dan ini gua begitu sampai ke barak tentara Prancis, gua lumayan amazing lihat perlengkapan mereka, karena mereka nggak ada sama sekali yang kontak sama tanah untuk tidurnya ya Bang. Itu barak Bang, barak dingin, pakai AC, terus pakai hemok, Gantung semua ya. pakai kelambu. Wah, canggih deh. Nangis lu Bang lihat itu. Gue bilang nangis lu tidur di lantai lu Bang. Ya kan? Dengan yang baraknya itu yang lu mencret lu Bang, gue bilang. Mau sih. Karena dia ini logatnya lucu nih. Asu katanya gitu. Asu. Canggih rek kata gitu, canggih rek. Lu jangan norak, diem aja. Wah, lu jangan norak. Ya kan, gue bilang ada salah satu tentara Perancis ini nyamperin. Halo bro, bahasanya gitu. Mau apa? Katanya. Gua sampaikan maksud tujuan gua datang. Gua mau anter kawan gua tentara Republik Indonesia untuk bertukaran seragam dengan salah satu tentara Perancis. Gimana? Terus ini seragamnya dan ini ada bonusnya, gua keluarin Bang. Segini. Dodol. Bukan Bang. Oh. Yang gua tadi bikin. Oh iya. Itu Bang kayak semut Bang. Wih, katanya dia kayak nemu apa ya? Udah. Akhirnya mereka ngeluarin wine. Yang gua tahu itu kalau di mereka wine itu kan untuk persahabatan ya. Ya, untuk sambutan. Udah, gua minum wine, dia bakar satu barak, nggak ada Bang yang nggak ketawa. Everybody happy pokoknya. Iya, gua racunin pokoknya, ya kan? Gua suruh, gua gitu kan. Gua, padahal gua mau ngomong apa dia ketawa-tawa aja. Lu mau tau Bang, gua dapat seragam berapa? 10 Bang. Lu bagi-bagiin tuh Bang. Gua bilang, gue bawa seragam 1. Nah, akhirnya udah, gue itu singkat cerita gue balik ke barak, ya kan, balik ke barak. Yang sebenarnya kalau apa ya, itu daerah sana kalau sudah lepas
maghrib serem bang, yang lu nggak bakal berani lu keluar sendiri gitu loh, karena tentara pun kalau jaga itu dia berkerumun, tidak mau tuh satu-satu tuh nggak mau. Sorry, seremnya ini karena gam atau mistis? Oh, pertama mistis, Oke. kedua gam juga gitu loh, karena yang didengar itu apa ya, banyak tentara-tentara kita kan kecolongan dengan gam yang menyusup, dan kelemahannya ya di wanita bang, inung bale itu. Oke, dipancing dengan wanita. Nah, namanya kan inung bale, kalau di zaman dulu kan gerwani ya bang, kalau di Aceh kan inung bale gitu. Akhirnya udah pulang lah, sampai besokannya gue ini jadi terkenal nih sama Bang Nurholis, ya kan. Dulu gue kasih gambaran, gue gondrong bang, gue gondrong segini, ya kan. Dicari, gue setiap hari dicari sama mereka. Orang Prancis. Sampai rame, lu bikin rusuh apa lu dicariin gitu. Gue diam aja kan. Gue nggak ada yang tahu, sampai senior gue pun gue ini nggak tahu gue bikin itu, nggak tahu gitu loh. Lu bikin rusuh apa lu? Lu dicariin tentara Prancis gitu. Biarin aja. Nah gue kalau sore itu ada kawan gue, kawan FRPWA juga namanya Ginting, sering ngambilin kelapa bang. Gitu. Ngambilin kelapa. Tapi karena tiap hari diambilin kan yang muda habis bang, tinggal yang tua. Dan itu barter sama wine gitu loh. Mau kan dia, gue bilang tua, jangan, nanti lu keremian, gue kata. Dia kata keremian. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Itu kelapa cetak, cetok gitu loh. Jangan, nanti lu keremian, gue kata. Udah, akhirnya udah. Singkat ceritanya, melihat kejomplangan bang, antara tentara kita sama tentara luar. Pada saat itu ya bang. Baik, berarti tinggal kesejahteraannya maupun perlengkapannya ya. Oke. Terus di genap satu bulan, gua mulai bang berkoordinasi untuk kepulangan, gitu loh, untuk kepulangan dari Melabo. Dan itu pun nggak gampang. Nggak gampang karena untuk pulang keluar dari sana juga nggak gampang juga bang, koordinasi terus berbarengan dengan armada apapun kita nggak tahu. Jadi ada yang keluar dari sana ya silakan kalau mau ikut, tapi itu pun nggak setiap hari. Misalkan ada nih 1 minggu mendatang gitu loh, mau balik atau mau keluar dari Melabo, daftar dulu, nggak bisa keluar sembarangan. Nggak jalur darat? Jalur darat saya bang. Oh gitu? Jalur darat ke Polonia. Medan? Oke. Nah inilah cerita lagi nih, ini konyolnya relawan-relawan pada zaman itu, yang gue nggak ngerti ya, termasuk gue bang, jalan pemikirannya gimana. Banyak kendala di jalan karena banyak bawa oleh-oleh. Maksudnya? Gua sendiri, kalau gua jujur ketidaksengajaan. Gua bawa tempurung kaki manusia usia 10 tahun. Ngapain lo bawa begituan? Gua jadi pada sore hari itu gua nemuin kerangka anak usia 10 tahun itu di bibir pantai. Terus gue balik ke barak, gue ambil kantong jenazah, gue masukin. Terus gue taruh lah ini di tempat penampungan. Begitu gue balik, gue tahu ada yang tertinggal. Pada saat tertinggal itu, gue masukin tas pinggang gue. Akhirnya terbawa bang. Terbawa sampai kepulangan. Lu lupa tuh? Lupa, kalau gue murni lupa. Tapi senior gue ini memang memang sengaja bawa kuku jenazah, terus rahang,
Buat apaan cuy? Buat bahan materi bang. Buat bahan materi ke junior-juniornya mungkin. Jadi misal contoh, ini dibolongin nih kuku, ya kan? Dari usia, jenis kelamin, lokasi gitu. Seperti itulah gitu loh. Terus ada yang bawa apa ya? Yang bawa jari gitu loh. Gua nggak ini ya, nggak terlalu. Yang gua paham ya adalah senior gua bawa banyak kuku yang sudah dibersihkan dengan rahang. Kalau versi senior gua, rahang itu adalah pesanan salah satu dokter muda. Gua nggak ngerti, gua nggak bisa sebutin dokter gigi. Mungkin untuk belajar struktur gigi, gitu loh. Artinya ada keuntungan yang diambil dari situ. Ada keuntungan. Oke. Karena senior gue ini ya itu, nanti kalau mau tahu senior gue yang pernah cerita di channel gue. Gue tahu tuh. Itu orang gila bang, itu orang gila gue bilang. Terus dan gue pulang lewat darat, yang kepulangan gue itu nggak mulus juga bang, nggak mulusnya karena lewat darat. Melabuh Polonia itu kurang lebih 1 hari 1 malam. Naik mobil apa? Gue naik truk Fuso. Oke. Yang jalannya itu wah, melewatin beberapa bukit, punggungan, berkelok-kelok, tebing, dan setiap masuk kabupaten itu harus melewati pos penjagaan tentara. Karena kan memang pada saat itu kan ramai dengan GAM memang. Itu rasanya jantung setiap berhenti. Dan yang di dalam Puso itu dijaga dengan marinir. Di depan marinir, setiap berhenti mereka pasti langsung. Abang bisa bayangin, kita lagi tidur, udah begini bang. Nggak taunya kawannya sendiri koordinasi, cek poin, periksa semua. Kita punya ID relawan gitu, cek. Karena nggak mau kecolongan bang, banyak sering nyusup iya, ya. Kayak gitu. ID-nya semua cocok, masuk, berangkat lagi. Nanti masuk kabupaten berikutnya baru begitu. Sampai di begitu tenang-tenangnya sudah memasuki Medan. Gitu loh bang. Sampai Polonia Medan, koordinasi lagi dengan kawan-kawan dari Angkatan Udara. Kita nggak dapet bang itu namanya penerbangan dari sana, karena apa ya, Masih chaos ya? chaos bang, borok penerbangan lah gitu. Ini gimana ya gitu, kalau kayak film Rambo bang, lu dikasih misi tapi gak jelas gitu. Gimana nih ya kan. Akhirnya ada kawan-kawan KNPI dari Medan yang melihat kita terlunta-lunta di Polonia, sehari 2 hari pelataran bandara, berinisiatif menyewakan bus dari sana, yang tujuannya sampai ke Rawamangun bang. Dan ini cerita juga panjang juga nih gitu loh. Ini bus yang disewakan adalah bus baru bang. Produksi di tahun ini yang saya tahu ya bang, pada saat itu 2003. Oh, masih Artinya 2 tahun. Ya, masih fresh. Masih fresh. Yeah. Mercedes-Benz. Ya. Begitu kita start dari Polonia, wah udah bus AC full, wah mewah lah bang. Nggak nyampe lama bang, bus mogok, AC mati. Pada saat itu bareng sama kawan KNPI, anak-anak tram, lupa lah, pokoknya ada beberapa relawan mogok yang harus perbaikan membutuhkan 1 hari, gitu loh. Singkat cerita, AC betul, berangkat lagi.
Berangkat lagi, yang gue inget itu masuk ke Muara Rupit, daerah Riau. Itu bus tidak bisa masuk ke Gigi 3, hanya di Gigi 2. Kita terbang ini lagi, stuck lagi 2 hari bang untuk perbaikan di tengah-tengah hutan karet. Jadi kiri kanan hutan karet bang, yang gelapnya tuh gila-gilaan. 2 hari bang, nggak mandi, buang air di pohon karet gitu deh. Mainannya cuma biji karet tuh, ngambil pet. Kayak anak SD. Hiburan itu doang. Kan sambil nunggu bus. Ini kan sampai di Palembang. Sampai di Palembang itu dia punya radiator jebol. Akhirnya ini udah hari ke berarti 1 2 hari kelima, belum nyampe Jakarta. Itu driver bus itu, supir bus. Jadi supir 2, kenek 4. Ini supir sudah usia 50-an. Artinya kalau dilihat usia, jam terbang nggak usah diragukan ya bang, gitu loh. Ini sampai bilang dengan logat Medannya, ini udah nggak beres, gue nyerah. Katanya gue nyerah. Ini bus baru, gue selama bawa bus nggak pernah seumur hidup gue disiksa sama bus. Seandainya mogok, pecah ban. Ini beruntun ya. Ini beruntun. Ini lu pada dosa apa gitu. Sedangkan lu relawan gitu. Lu dosa apa? Akhirnya di Desa Merapi di Palembang, karena melihat bus kita mogok, ada tokoh masyarakat yang menghampiri bus kami bang. Ditanyakan kenapa, akhirnya kita digiring lah ke salah satu balai desa gitu loh, dikasih makan karena kita kan masih pakai atribut ini ya bang, relawan. Kasih makan, kasih tempat yang layak, istirahat sampai menunggu busnya selesai diperbaiki. Ternyata si driver bus ini dia mempunyai ganjalan kesal, ngomonglah sama yang menolong kami ini di situ. Warga itu. Itu ternyata kepala desa bang. Tokohnya lah. Tokohnya. Ini nggak beres. Gue nyerah. Gue mau oper aja di orang semua. Relawan gue mau oper aja. Gue tinggal aja gitu loh. Gue pengalaman gue bawa bus nggak pernah kayak gini. Akhirnya Udah curiga dia. curiga. Karena ya gue nggak ngerti ya bang gitu loh. Mungkin lihat aura-aura kita nih nggak ada yang beres kan. Akhirnya si tokoh tersebut bilang gitu loh, ini kawan-kawan mau diteruskan atau tidak perjalanan pulangnya. Kalau memang mau diteruskan perjalanan pulangnya dan tidak ada hambatan kembali di pertengahan jalan, ayo kita sama-sama buka-bukaan, jujur-jujuran, dibilang gitu. Kalian bawa apa? Gitu bang. Kalian bawa apa dari Aceh sana sampai ini si driver nyerah karena tidak lazim. Ini percaya atau tidak saya ngalamin. Akhirnya nggak ada yang jujur lah bang. Jujur kita habis dibantai relawan yang lain. Yang ya ini habis sama gitu. Lu udah Iya. Akhirnya udah nggak ada yang jujur. Oke. Lu kan relawan, punya hati yang inilah gitu loh. Oke, kita geledah. Oke, dengan sombongnya oke. Dan gua jujur bang, gua nggak menyadari, gua nggak sadar kalau gua bener murni. Ini bukannya pembelaan gue ya bang, gua bener-bener lupa karena dengkul itu segini dan nggak berat gitu loh, terbawa. Jadi pada saat digeledah, gue mendapatkan kena ini apa? Dengkul, tempurung ini, mangkok. Ini. Gue jelasin, gue lupa gini.
Waduh, habis bang gua sama kawan. Wah, lu biangnya nih yang bikin. Gua nggak ngerti, lu jangan bohong, lu buat apaan ini? Bentuknya itu memang seperti apa nih ya? Oh, terumbu karang kayak gitu loh. Gitu loh. Ada Pori-porinya? pori-pori. Terus yang parah lagi senior gua, kerelnya bukan. Dia punya ini rokok gudang garam yang kaleng. Itu kuku semua Bang. Ini kuku semua. Ini kuku apaan? Manusia. Tapi senior gua bilang ini buat bahan materi gitu. Oh itu bang, si supir bus itu ngamuk ke bekas Medan, gitu. Pakai bahasa Medan lah, gua nggak ngerti lah. Kalau bahasa Cina gua ngerti. Tolok lu olang lu. Goblok lu pada lu. Terus akhirnya udah, gua dapat apa namanya rahang senior gua. Dan ada lagi anak tram nih, gitu loh. Anak tram bawa utuh bang, tengkorak. Geblek kepala. Iya, bawa utuh. Gua nggak ngerti lah ya, yang isi otaknya dia tuh gua nggak ngerti. Buat apa? Gua nggak ngerti. Mungkin buat kenang-kenangannya dia atau apa, tapi nggak tengkorak juga lah ya. Udah, akhirnya di situ kita sepakat untuk bikin sedikit ritual keagamaan. Selamatan lah. Ya, ritual keagamaan. Akhirnya itu di larung di Sungai Musi, gitu loh. Di larung. Percaya atau enggak bang? Itu bus lancar sampai Romangun. Abis itu. Habis itu bus lancar sampai Romangun. Bus bener, ya kan? Bus selesai diperbaiki. Kalau memang sampai si supir busnya gini, kalau memang ini mogok lagi, katanya, gua pensiun jadi supir bus. Gua gantung ini dah, kalau kita pendaki gantung keril gua gitu. Selamat bang sampai Rawamangun, sampai kantor KNPI di Sudirman tuh ada tuh. Selamat sampai sana. Udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti emang penyebabnya itu. Penyebabnya ya percaya tidak percaya bang. Tapi ya itu terjadi gitu loh, terjadi. Dan akhirnya tuh sampai rumah tuh karena lu sempat bawa tempurung itu nggak ada di gangguan atau apa? Alhamdulillah enggak bang. Oh gitu. Alhamdulillah enggak. Jadi setelah diritualkan secara keagamaan, gua nggak ngerti. Dikubur atau di larung? Oh di larung, oke. Di larung di Sungai Musi tersebut tadi gua. Di larung, alhamdulillah semua aman. Gitu bang. Luar biasa kisahnya. Wah gokil sih. Gue jarang sih bro nih, gue dapat pengalaman lengkap ya, artinya dari proses perjalanan pemberangkatannya juga yang bisa dibilang menyedihkan ya. Kapal perang kita tuh kondisinya seperti itu. Bener. Kejomplangan perlengkapan Alutsista. Perlengkapan sih nggak sampai alutsista, artinya Iya. kita yang masih tradisional, mereka yang sudah sangat bisa dibilang higienis lah, nggak nyentuh tanah, nggak segala macem. Sampai air laut disedot, kalau itu tentara bisa langsung minum. Air Punya laut alatnya mereka ada, itu. ada. Gokil. Gitu. Gokil sih. Tapi ya sisi positifnya adalah yang pastinya tentara kita punya mental lebih dibanding mereka. Iya, Iya itu dong. sebenarnya bukan mental bang, karena keadaan mau tidak mau. Bang. Iya. Iya. Kalau gue sih melihatnya kayak gitu, keadaan mau tidak mau, suka tidak suka, ya inilah keadaan negara kita, gitu loh. Dan yang paling luar biasa itu yang tadi yang ya ternyata Tuhan ngasih petunjuk ya bahwasannya ada jenazah yang dimuliakan ya. Bisa dibilang dia sampai seminggu pun masih kondisi utuh, masih baik, auratnya pun masih ditutup dan ternyata dia memegang masaf Al-Quran. Wah itu luar biasa. Bisa itu lu ngeliat kayak gitu, perasaan lu gimana tuh pas ngeliat itu? Gua ini ya perasaan gue ya. Gue jujur bang, gue pada saat menginjakan kaki di Malabo pun sebenarnya gue tuh inget dosa-dosa gue bang. Gue ngerasa ya Allah,
manusia ya, dari dilahirkan, merangkak, belajar jalan, lari, sekolah, SD, SMP, SMA, kerja, kuliah, kerja, dapat uang, ngumpulin uang, beli yang dia mau. Kalau Tuhan cuman selesai bang, gue mikir gila, buat sekejapan doang bang. Kita prosesnya bertahun-tahun, puluhan tahun. Hilangnya itu yang makanya Pak Engkos itu mungkin kena mentalnya. Mungkin di usia dia sudah memikirkan, kalau udah, gue kan masih labil dulu ya bang. Semudah Ntar ingat dosa, ntar lihat ganja, gue isi lagi. Ntar ingat dosa gitu. Seperti itulah bang yang gue rasain. Dan Pak Engkos sendiri kondisinya gimana kalau boleh tahu setelah itu, pasca itu? Oke, nih pada saat 1 minggu setelah gue pulang, gue sempatkan tuh bang, gue cari tahu kediamannya Pak Engkos, karena memang gue jujur aja gue nggak tahu, karena beliau kan relawan dari KNPI. Gue cari tahu, akhirnya gue tahu rumahnya di Balap Sepeda Romangun. Beliau sampai pada saat gue sambangi masih kondisinya dengan yang sama seperti yang gue lihat di Melabu. Masih nangis. Masih seperti itu. Jadi yang Pak Engkos inget nggak? Dia cuman ya udah. Terus versi keluarganya Pak Engkos pada saat dievakuasi pulang itu sampai gua sambangi ya seperti itu. Cuman nangis. Dia melihat dia sering berkata, gue dosa, gue banyak dosa. Ada ketakutan mungkin, gitu bang. Ya kita di saat menyaksikan kayak gitu seperti lo bilang tadi, kita sadar kekuasaan Allah itu luar biasa, kita langsung ingat dosa. Mungkin dia lebih terpukulnya berkali lipat dibanding ente bang ya. Iya betul. Gokil sih. Oke nih bro, ini kisah yang keren ya. Dari mulai kisah dibilang lucu, dibilang mengharukan, sampai yang bisa dibilang ini ya, benar-benar kena psikologi seseorang tuh, benar-benar bisa merubah lu sendiri. Gue yakin pulang di sana ada sisi bagian dari diri lu yang pasti berubah kan? Ada bang, ada. Sebangsat-bangsatnya ya kasar ya, sebengal-bengalnya gue sempet merasakan gue rajin untuk ibadah akhirnya. Sempet. Akhirnya goyang lagi. Gue tahu sendiri bang, dunia gunung hutan. Iya. Ya kan? Ketemu senior, beliin tokipan, mau nggak mau. Ini jadi tiru. Jangan dicontoh. Oke deh, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Rudi ini banyak manfaatnya ya buat kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di Aceh itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ya, Bang Rudi, sebelumnya gua nih dari tim Arfi Adventure mau ucapin makasih banget. Oke, cerita Bang. lo keren banget. Siap, makasih Bang. Mudah-mudahan channel lo juga ini bisa berkembang juga. Amin. Nih gue bikin channel sama Bang Rudi nih, umurnya sama nih, bulannya sama. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bareng ya. Amin Bang. Mudah-mudahan kita bisa bikin kantor bareng-bareng. Wah, niatnya gitu bro. Jangan lupa, buat lo semua yang pada punya cerita, lo bisa kirim ke Bang Rudi atau bisa kirim ke gua. Nanti ceritanya kita bisa cak berdua ya. Oke, siap Bang. Oke, gua Arfi dari Arfi Adventure. Gua Rudi dari Cerita Malam. Kita pamitan undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.